Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Fadila Istiqamah, kelas PT IKD Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan topik keempat, yaitu software komputer, di mana terdapat 8 pokok pembahasan. Pertama, mengembangkan perangkat lunak. 2. Perspektif industri. 3. Abad pabrik perangkat lunak. 4. Daya saing perangkat lunak. 5. Perangkat lunak. 6. Karakteristik perangkat lunak. 7. Komponen perangkat lunak. Dan 8. Aplikasi perangkat lunak. Pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki 2 peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk dan sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi penghitung yang dibangun oleh perangkat lunak komputer, di mana era pertama terdapat orientasi batch, distribusi terbatas, dan perangkat lunak customized. Era kedua terdapat multi-user, real-time, database, dan perangkat lunak produk. Di era ketiga terdapat sistem terdistribusi, embedded intelligence, perangkat keras biaya rendah. Di era keempat terdapat sistem desktop bertenaga kuat, teknologi berorientasi objek, sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, komputasi paralel, dan komputer jaringan. Yang kedua, perspektif industri. Pada masa awal-awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Pada masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis. Selama hampir 2 dekade ini, para pengajar dan para praktisi melontarkan pertanyaan-pertanyaan, yaitu mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan program? Mengapa biaya sangat tinggi? Dapatkah kita melakukan kesalahan yang ada pada program sebelum mendistribusikan kepada pelanggan? Mengapa sangat sulit bagi kita untuk mengukur kemajuan pada perangkat lunak dikembangkan? Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plant. Ada ribuan aplikasi yang berbasis perangkat lunak dan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. Pertama, aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. 2. Aplikasi pengembangan yang dipakai serta memproduksi desain data telah kritis dan membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. 3. Embedded system yang dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi. 4. Daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. 5. Perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah perintah yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti diinginkan. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara profesional. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. 6. Perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. 2. Perangkat lunak tidak pernah pusing. 3. Sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build. 7. Komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, serta aturan-aturan dan semantik yang dibentuk secara baik. 8. Aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi.
di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Pertama, perangkat lunak sistem. 2. Perangkat lunak real-time. 3. Perangkat lunak bisnis. 4. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. 5. Embedded software. 6. Perangkat lunak komputer personal. 7. Perangkat lunak kecerdasan buatan. Dan 8. Perangkat lunak sistem.